Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak soli-solia semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan selalu tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar matematika. Kali ini kita akan melakukan pembahasan latihan ulangan bab 1 matematika kelas 4. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak soli-solia semua, silakan keluarkan buku paket matematikanya, buka halaman 25. Hari ini Bu Lita akan bahas latihan ulangan bab 1 paket 1 ya. Nah, coba diperhatikan nomor 1 ya. Yang A, pilihlah jawaban yang tepat. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar persegi. Gambar persegi ini dipotong menjadi 2 bagian. Ya, menjadi 2 bagian sama besar dan yang diwarnain adalah 1 bagian. Nah, bagian yang diwarnain itu senilai dengan dari gambar berdasarkan gambar ini kan semua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, apabila gambar ini dipotong menjadi 4 bagian sama besar, maka yang diwarnain adalah, misalkan ini ya, dipotong menjadi 2. Dipotong menjadi 4 bagian sama besar, misalkan ini ya. Nah, misalkan ini dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Ini anggap aja sama besar ya, karena susah berita dari handphone. Nah, maka ini yang diwarnain atau diberi warna adalah 2 bagian. Nah, dari sini, dari gambar ini yang diwarnain atau diberi warna atau luasnya sama dengan 2 bagian itu yang mana? Yaitu yang ini kan, yang diwarnain dua bagian, yang ini 3 bagian yang diwarnain, ini 1 bagian, dan ini 4 bagian. Jadi yang 2 bagian yang sama itu yang mana yang diwarnain? Yaitu yang B. Jadi jawabannya adalah B ya. Silakan ditulis di buku paketnya, dicoret yang B ya, disilang yang B. Sekarang nomor 2. Pecahan berikut yang senilai dengan 20/24 adalah, nah ini adalah yang senilai. Dalam mencari pecahan yang senilai itu ada 2 cara, yaitu bisa dikali dan bisa dibagi. Kita lihat angkanya kan 20/24 pecahannya ya. Nah ini pecahannya itu angkanya sudah besar, lumayan besar. Nah, dari pilihan jawabannya itu adalah angkanya kecil-kecil. Maka ini adalah dibagi ya. Kalau dikali, misalkan dikali 22 kan angkanya menjadi besar ya. 20 kali 2 40. Sedangkan di pilihannya sini kan nggak ada ya. Pilihannya yang besar. Jadi kita bagi ya. Kita bagi berapa Bu? Kita bagi dari 22 dulu. Berarti 20/24 kita bagi masing-masing 2. Kalau atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. Ya. Maka 20 dibagi 2, 10. 24 bagi 2, 12. Nah, dari sini ada pilihannya. Ada ya. Yang D. Tapi ini masih bisa dibagi lagi Bu. Iya bisa, benar bisa, masih bisa dibagi lagi ya. 10 bagi 2 hasilnya 5, 12 bagi 2 6. Tapi di sini tidak ada pilihannya 5/6. Ya, tidak ada pilihannya kan, maka yang senilai dengan 20/24 dari pilihan ini yaitu ini ya, 10/12 masing-masing dibagi 2. Ingat-ingat ya, dalam mencari pecahan senilai bisa dikali dengan bilangan yang sama ataupun dibagi dengan bilangan yang sama ya. Kita lanjut. Nomor 3, bentuk pecahan paling sederhana dari gambar berikut adalah,
Nah, apabila menemui soal seperti ini, maka kita hitung pecahannya berapa ya. Untuk pembilangnya kita hitung yang diwarnain, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang diwarnain 12. Sedangkan yang tidak diwarnain berapa? Tadi kan yang diwarnain 12, 13, 14, 15, 16. Jadi, pecahannya, bentuk pecahannya yaitu yang diwarnain tadi 12 diper semuanya dihitung ya. 12 tadi ini 12, 13, 14, 15, 16. Jadi jawabannya adalah pecahannya 12 per 16. Yang ditanyakan adalah pecahan paling sederhana. Paling sederhana dari 12 per 16 itu artinya kita bagi dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi ya. Maka kita bagi 22 dulu. 12 per 16 itu masing-masing kita bagi 2 karena dua-duanya bisa dibagi 2 ya. 12 bagi 2 6. 16 bagi 2 8. 6 per 8 apakah ini sudah sederhana? Apakah masih bisa dibagi lagi? Ternyata masih bisa dibagi lagi ya. Kita bagi lagi masing-masing 2. Yaitu 6 bagi 2 3. 8 bagi 2 4. Nah, 3 per 4 apakah ini masih bisa dibagi lagi? Sudah nggak bisa ya. Jadi jawabannya adalah 3 per 4 ya. Ditulis ya di buku paketnya ya. Jawabannya nomor 3C. Nomor 4, urutan pecahan 3 per 4, 1 per 2, 7 per 8 dari yang terkecil adalah. Nah, untuk menghitung urutan pecahan ini kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya ini apakah sama ataukah berbeda? Apabila sama, yang kita lihat cukup pembilangnya saja yang kita urutkan dari yang terkecil bilangannya ke yang terbesar. Itu apabila penyebutnya sama. Nah, ini apabila penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Dengan cara apa, Bu? Nah, bisa kita cari kelipatannya dari penyebut ini. Ya, yaitu 4. Ini kan penyebutnya 4, kita tulis 4. Terus berapa lagi? 2, kita tulis 2. Terus berapa ini? 8, kita tulis 8. Nah, kelipatan dari 4 itu berapa? Berarti kan 4 ya, ditulis 4-nya dulu, 4. Terus berapa lagi? 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Sudah cukup segini saja ya. Terus 2, kelipatan 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Cukup segini saja. Nah, ini 8. Kelipatan 8, 8. 8 tambah 8, 16. Nah, karena sini sudah ketahuan, kita lihat sudah ada yang sama, yaitu angka 8, 8, 8, 8. Sama kan? Nah, maka kita penyebutnya kita ubah menjadi 8 masing-masing pecahannya. Yaitu misalkan ini 3 per 4 kan tadi 3 per 4, kita ubah ke 8. Caranya bagaimana, Bu? 8 dibagi 2. Ingat-ingat ya. 8 dibagi 4, maaf. 8 dibagi 4, 2. 2 kali 3, 6. Ya, seperti itu ya. Nah, ini 8 dibagi 2. Dibagi dulu ya. 8 bagi 2, 4. 4 kali 1, 4. Terus nih 8 bagi 8, 1. 1 kali 7, 7. Nah, ini kan sudah sama semua penyebutnya, yaitu 8. Ada 6 per 8, 4 per 8, 7 per 8. Sama semua kan penyebutnya. Nah, maka langkah selanjutnya kita urutkan dari yang paling kecil angkanya, pembilangnya yang kecil. Yaitu yang berapa? Ini kan yang paling kecil 4 per 8. 4 per 8 itu berapa? Setengah kan? Nah, maka jadi urutannya adalah setengah 4 per 8. Habis itu ini 6 per 8, 3 per 4. Setelah itu 7 per 8 ya. Jadi jawabannya adalah yang
D. Karena nomor 5, pecahan desimal yang tepat untuk bagian yang diwarnai pada gambar di samping adalah, nah ini pecahan desimal. Pecahan desimal itu koma-koma ya. Berdasarkan pecahan ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, mendatar 10. Ke atas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10, 10 juga. Apabila kita hitung luas bangun atau luas petak ini yaitu 10, ya, panjangnya 10, lebarnya 10. Berarti 10 kali 10 berapa? 100. Nah, bagian yang diberi warna yaitu berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan ya? Nah, ini 10. Berarti 7 kali 10 berapa? 70. Ya kan? Jadi bagian yang diwarnain yaitu 70 yang diwarnain ini dibagi atau per 100 semuanya, bagian semuanya pecahannya ya. Nah, 70 per 100 karena pembilangnya adalah 100, maka 2 angka di belakang koma. Maka kita tulis 0,70 ya. Atau bisa sama saja nolnya ini kita anggap diabaikan, jadi jawabannya adalah 0,7, sama saja ya. Nah, jawabannya adalah 0,7. Nomor 6, bentuk desimal dari pecahan 2 per 5 adalah, bentuk desimal berarti koma-koma. Nah, kita ubah pecahan ini menjadi, ya, yang penyebutnya kita ubah menjadi bilangan penyebutnya per 10, per 100, atau per 1000. Nah, 5 ini kita bisa ubah menjadi per 10. Ya, kalau 5 bisa dirubah ke per 10. Yaitu bagaimana caranya? Berarti 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Atau 10 dibagi berapa? Dibagi 5 hasilnya berapa? Sama saja ya. Ingat-ingat ya, kalau mengubah bentuk bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal, maka kita rubah dulu penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Karena ini penyebutnya adalah 5, 2 per 5 penyebutnya adalah 5, maka kita bisa rubah menjadi per 10 ya. Karena 5 bisa kan, 10 dibagi 5 kan bisa, hasilnya 2 ya. Karena 5 dikali 2 itu 10, maka yang atas, yang bawah apabila dikali 2, yang atas juga harus dikali 2. 5 kali 2, 10. 2 kali 2, 4. Jadi 4 per 10. Karena penyebutnya adalah 10, maka 1 koma di belakang angka. Ya, jadi 0,4 ya. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 7. Bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 60%. Nah, bentuk persen. 60% itu artinya apa? Artinya 60 per 100. Ya, 60 per 100. Nah, 60 per 100 ini kan angkanya sama-sama ada nolnya sini ya, di sini ya. Kita coret saja biar mempermudah. Ya, biar tidak terlalu banyak angkanya, kita coret nolnya 1. Kalau di sini dicoret nolnya 1, yang bawah juga dicoret nolnya 1. Maka menjadi 6 per 10. Untuk memudahkan kalian dalam menghitungnya ya. Kita coret masing-masing nolnya 1 ya. Jadi maka menjadi 6 per 10. Nah, 6 per 10 ini kita sederhanakan. Kita sederhanakan masing-masing bisa dibagi 2. Kalau bawah dibagi 2, atas juga harus dibagi 2. Nah, 10 bagi 2 berapa? 5. 6 bagi 2 berapa? 3. Jadi jawabannya adalah, ini apakah masih bisa dibagi lagi? Sudah nggak bisa ya. Maka jawabannya adalah 3 per 5, yang D. Nah, kita lanjut ke nomor 8. Pecahan berikut yang nilainya paling besar adalah,
Nah, ini adalah berbagai bentuk pecahan. Ini pecahan biasa, ini persen, ini pecahan desimal, ini pecahan campuran. Yang ditanyakan adalah nilainya yang paling besar. Maka caranya bagaimana, Bu? Bisa kalian rubah masing-masing ini dengan bentuk yang sama. Misalkan ini 3/8 bentuk pecahan biasa, ini kalian rubah menjadi bentuk pecahan biasa, ini kalian rubah menjadi bentuk pecahan biasa, dan ini juga kalian rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Namun caranya yang paling mudah yaitu kita rubah menjadi bentuk pecahan desimal. Yaitu kalau Bulita ya, ini bebas kalian mau cara dirubah menjadi bentuk pecahan biasa semua, atau persen semua, atau pecahan campuran semua. Tetapi kalau Bulita lebih mudahnya dirubah menjadi pecahan desimal ya. Karena 3/8, 8 ini apabila dijadikan pecahan desimal, itu maka penyebutnya adalah 1000. Karena kalau 100 bagi 8 nggak bisa. 10 bagi 8 nggak bisa ya. Tapi kalau 1000 bisa, 1000 dibagi 8 hasilnya adalah 125. Kalau atas dikali 125, bawah juga harus dikali 125. Ya, 3 kali 125 adalah 375. Maka karena penyebutnya 1000, maka di belakang koma 3 angka. Belakang koma 3 angka ya, 1, 2, 3. Maka bisa kita langsung tulis 0,375 ya. Selanjutnya yang B adalah 75%. 75% itu artinya adalah 75/100. Ya, kalau kita rubah menjadi pecahan desimal, maka menjadi 0,75 ya. Nah, yang C adalah tetap ya, karena tetap pecahan desimal sudah desimal, maka tetap 2,48. Yang D ini adalah 1,5. Itu artinya kalau pecahan desimal itu 1,5. Setengah itu 0,5 ya. Jadi artinya 1 ditambah 0,5 hasilnya adalah 1,5. Berdasarkan ini sudah desimal semua kan? Nah, kalau sudah desimal semua, maka ya angkanya paling besar yang mana? Ini 0 satuannya, ini 0, ini 1, ini 2. Jadi satuannya yang besar yaitu 2,48 ya. Jadi jawabannya yang C ya. Selanjutnya nomor 9, hasil pembulatan 3,82 ke satuan terdekat adalah, nah kita lihat apabila kurang ini ya, kalau pembulatan ke satuan yang kita lihat adalah persepuluhannya. Persepuluhannya di sini angka 8 ya. Persepuluhannya angka 8, perseratusannya angka 2. Karena dibulatkan ke satuan terdekat, maka kita lihat persepuluhannya yaitu angka 8. Apabila angkanya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Maka ini menjadi 0, menjadi 3 saja. Apabila lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, ditambahin 1 satuannya. Dan ini angka 8 itu adalah di atas angka 5 ya, lebih dari 5. Maka kita bulatkan ke atas. Bulatkan ke atas itu artinya satuannya kita tambahin 1, yaitu 3 tambah 1 berapa? 4. Dan komanya ini udah dianggap nggak ada ya, udah hilang. Jadi jawabannya adalah 4 ya. Selanjutnya nomor 10. Ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3 kilo dan sebuah semangka dengan berat 3,8 kilo. Berat seluruh belanjaan ibu kira-kira, perkiraan ya. Nah, berat ikan adalah 2,3 kilo. Apabila ditaksir, karena 3 ini sama seperti ini ya, jika di bawah 5 maka dibulatkan ke bawah, kalau di atas 5 atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas dengan satuannya ditambah 1. Karena 3 ini di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah, yaitu menjadi 0 ininya ya. Maka tetap satuannya adalah 2. 2,0 kan sama saja dengan 2 kilo ya. Selanjutnya
Berat semangka. Nah, berat semangka 3,8 kilo. Karena 8 ini lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas, yaitu menjadi 4 kilo, yaitu 3 ditambah 1 menjadi 4 kilo ya. Maka berat seluruh belanjaan ibu adalah 2 kilo, ya berat ikan ditambah berat semangka. 2 kilo ditambah 4 kilo, yaitu 6 kilo ya. Jawabannya yang A. Nah, ini bagian yang B ya, bagian yang B. Coba kita lihat. Bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnain adalah, nah kita hitung yang diwarnain berapa? 1, 2, 3. Yang diwarnain adalah 3. Nah, bagian seluruh bagiannya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi 3 per 6. Nah, yang ditanyakan adalah paling sederhana. Kalau paling sederhana berarti kita ubah atau kita bagi sampai tidak bisa dibagi lagi ya. Ini Bulita masing-masing bagi 3. Karena dua-duanya bisa dibagi 3. Kalau dibagi 2, 6 yang bisa bagi 2. Namun 3 tidak bisa dibagi 2. Maka ini Bulita langsung bagi 3 ya. Karena bisa dibagi dua-duanya. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2 ya. Nah, selanjutnya nomor 2, 5 per 8 titik-titik 3 per 4. Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, nah 5 per 8, 3 per 4. Kita kali silang ya untuk mempermudah mengetahui mana yang lebih besar pecahannya ya. Kali silang. Berarti 5 kali 4 berapa? 20. 5 kali 4 20. 8 kali 3 24. Nah, 20 sama 24 lebih besar mana? Lebih besar 24. Maka 24 yang kita makan ya, mulutnya ke 24. Maka hasilnya adalah, nah seperti ini ya. Jadi 20 ini lebih kecil daripada 24. Bentuk pecahan campuran dari 9 per 4 adalah, nah selain kita menggunakan bentuk pembagian bersusun ya, yang seperti Bulita ajarkan, untuk menghitung atau cara mudah menghitung 9 bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran, yaitu caranya kan 9 per 4. Berarti ini penyebutnya kan tetap 4. Nah, 4 dikali berapa sih yang mendekatin 9? 4 dikali berapa? 4 dikali 2, yaitu hasilnya adalah 8. Jadi 4 kali 2 berapa? 8. 8 dari sini 9, berarti kurang berapa? Biar 9 kurang 1 ya. Jadi 4 kali 2 8. 8 ditambah 1 9. Jadi 9 per 4 sama ya. Jadi hasilnya adalah 21 per 4 ya. Sekarang nomor 4. Bentuk persen dari 0,45 adalah 0,45 itu artinya persennya 45 per 100. Nah, 45 per 100 kalau diubah menjadi bentuk persen, jadi langsung saja 45 per sen ya. Nah, mudah kan? Sekarang nomor 5. Hasil taksiran dari 35 7 per 8 dibagi 2 1 per 3. Nah, kita lihat 35 7 per 8. 35-nya ini kita biarkan saja. Kita abaikan saja dulu ya. Yang kita bulatkan yaitu pecahannya 7 per 8. Nah, ini 8 penyebutnya kalau kita bagi 2 yaitu hasilnya 4. 4 apakah di atas 7? Apakah lebih dari 7? Ya, jadi 7 ini lebih dari 4. Maka kita bulatkan ke atas yaitu dengan menambah satuannya menjadi 1. Jadi 35 ditambah 1 menjadi 36 dibagi, nah ini penyebutnya adalah 3. 3 apabila kita bagi 2 hasilnya adalah 1,5. 1,5. Nah, ini pembilangnya adalah 1. 1 adalah kurang dari 1,5. Maka kita bulatkan ke bawah. Artinya 2-nya ini tambah 0 tetap 2. Jadi 36 dibagi 2 adalah 18. Jadi hasilnya 18 ya.
Nah, ini adalah pembahasan latihan ulangan bab 1, paket 1, nomor A dan B. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan ya. Untuk hari ini tugas matematika tidak ada tugas. Kalian salin apa yang sudah Bu Lita ajarkan, jawabannya ya di buku paket kalian. Atau mau menulis caranya di buku paket kalian atau buku tulis, silahkan ya. Kalian tulis ya. Jazakumullah khairan kasir. Wabarakatuh fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.